Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Khairani Hatta dengan NIM 2305112615. Saya dari PGSD 23A. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengumpulkan tugas mata kuliah kajian kebahasaan. Terelie adalah nama pena dari seorang penulis asal Indonesia yang memiliki nama asli Darwis. Dia dikenal sebagai salah satu penulis ternama di tanah air, terutama dalam genre sastra remaja dan fiksi. Terelie lahir pada 21 Mei 1979 di Lahat, Sumatera Selatan. Gaya penulisannya selalu menghadirkan keindahan bahasa serta menyelipkan nilai-nilai moral dan filosofis dalam setiap karya. Terelie juga kerap menggunakan latar belakang budaya dan keindahan alam Indonesia sebagai bagian dari ceritanya. Seringkali Terelie memberikan sindiran lewat karya tulisnya. Hal itu berlaku pada salah satu novelnya yang berjudul Selamat Tinggal. Kisah ini menceritakan tentang Sintong Tinggal, seorang pengelola toko buku di sekitar stasiun kereta listrik. Sintong Tinggal bukan hanya penjaga toko, tetapi juga seorang mahasiswa di Fakultas Sastra yang telah menjalani kuliah selama 7 tahun dan belum juga lulus. Hal tersebut membuat dirinya dijuluki sebagai mahasiswa abadi. Saat Sintong ditanya oleh Pak Dekan, jawabannya selalu tidak ada inspirasi atau sedang galau karena seseorang sehingga membuat ide di dalam kepalanya hilang. Hingga pada suatu waktu, Pak Dekan menyampaikan bahwa jika Sintong tidak segera menyelesaikan studinya, kampus akan terpaksa mengeluarkannya. Ini karena selama 4 tahun, Sintong belum juga mengajukan skripsinya, sementara teman-temannya yang lain sudah mendapatkan pekerjaan. Awalnya, Sintong merasa bingung memilih tema untuk skripsinya. Tanpa sengaja, Sintong menemukan catatan sejarah dari Sutan Paneh, seorang sastrawan yang telah lama menghilang. Lalu, toko buku Berkah tempat Sintong bekerja tidak seperti toko buku lain yang memiliki rak-rak tersusun rapi, pencahayaan cerah, dan lantai yang bersih berkilau. Toko buku yang dimiliki oleh Pak Liknya ini hanya mengandalkan kipas angin tua dengan suara deret yang khas. Namun, sayangnya meskipun bernama Berkah, toko tersebut tidak pantas disebut berkah karena menjual berbagai macam buku bajakan. Bagi Sintong yang memiliki jiwa literasi, terlibat dalam penjualan buku bajakan membuat nilai idealisme yang dimilikinya seakan tercoreng. Selain itu, Sintong juga memikirkan bagaimana kedua orang tuanya yang tidak mampu untuk membiayai semua kebutuhan kuliahnya. Sementara, Pak Liklah yang selama ini membantu biaya kuliahnya. Dengan syarat, Sintong harus mengelola toko buku milik Pak Lik. Novel ini mengandung sindiran keras bagi mereka yang gemar membeli buku bajakan. Secara terang-terangan, Terelie mengatakan bahwa orang-orang yang membeli buku bajakan telah melakukan perbuatan kejam, tidak bermoral, dan tidak beradab. Melalui kata-kata sindirannya dalam novel, Terelie berharap agar masyarakat menyadari bahwa buku bajakan bukanlah sumber uang atau ilmu yang halal. Penulis tidak menerima royalti dari penerbit jika kebiasaan masyarakat dalam membeli dan mencetak buku bajakan terus berlanjut, bahkan menjadi budaya. Meskipun alasan harga buku bajakan relatif lebih murah, bahkan jauh di bawah harga aslinya, namun keberadaannya tidak sebanding dengan buku asli, baik dari segi kualitas maupun moral. Salah satu hal yang menarik dari novel ini adalah judulnya. Jika hanya dilihat dari judul, mungkin sebagian orang akan tertipu dan mengira bahwa Selamat Tinggal adalah novel yang berfokus pada tema percintaan. Namun sebaliknya, novel ini bercerita tentang dunia bisnis ilegal dan jejak perjalanan tokoh utama dalam mencari tahu sosok keberadaan penulis yang telah lama menghilang. Akan tetapi, Terelie juga menyisipkan kisah cinta Sintong yang tetap setia pada kekasih tak sampainya bernama Mawar. Meskipun ada seorang gadis manis dari jurusan ekonomi bernama Jess menyukainya, Sintong menolak dan tetap memilih Mawar yang merupakan cinta pertamanya saat sekolah menengah dan sudah menikah dengan pria lain. Dalam bagian romansa perjalanan Sintong, kita dapat memahami bahwa cinta tidak dapat dipaksa, semuanya harus mengalir melalui hati dan biarkan waktu serta takdir yang berbicara. Setiap yang lahir ke dunia pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Begitu juga dengan novel karya Terelie ini.
tentunya tak luput dari hal itu. Sedikit kekurangan dari novel Selamat Tinggal, yaitu pada kisah misteri Sultan Pane yang tidak diceritakan secara mendalam. Ketika membaca novel ini, kita mungkin akan bosan meskipun diksi yang digunakan sangat beragam, tetapi topik yang disajikan dalam setiap bab terasa monoton. Mungkin saja kita merasa mengantuk karena beberapa bagian novel tidak dapat membangkitkan daya imajinasi kita, terutama bagi generasi muda yang membacanya. Kemungkinan besar, mereka akan melewati beberapa bagian dari novel tersebut. Kelebihan novel ini terdapat pada tokoh utama yang memiliki karakter kuat, serta tokoh-tokoh pendukung dalam novel juga memiliki karakter yang kuat dan memberikan inspirasi. Tema yang diangkat juga sangat menarik. Jarang sekali ada penulis yang menggali isu tentang pembajakan dan plagiarisme. Novel ini memotivasi kita untuk tidak lagi mendukung budaya pembelian buku bajakan sebagai penghargaan terhadap karya sastra dan penulisnya. Bayangkan jika kita berada dalam posisi pengarangnya, menyaksikan masyarakat yang mengkonsumsi buku bajakan sambil membagikan status di media sosial tanpa rasa malu. Bagi seorang penulis, tentu sangat menyakitkan melihat orang-orang seperti itu. Mereka seolah-olah tidak memiliki perasaan bersalah atau dosa sama sekali. Dalam hal penyampaian, Terelie berhasil menyajikan dengan jelas dan sederhana sehingga pembaca dapat mudah memahami isi dan alur ceritanya. Novel ini juga menyampaikan banyak informasi terkait literasi, sejarah, dan geografi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai diksi-diksi apa saja yang terdapat dalam novel Selamat Tinggal. Yang pertama, makna denotasi yang berbunyi, "Aku suka menatap rambutmu yang terurai panjang. Ada pita biru di sana." Terdapat pada halaman 36. Kalimat tersebut merupakan kata denotasi yang mengandung makna sebenarnya. Makna tersebut terdapat di kalimat, "Ada pita biru di sana." Selanjutnya, buku tua itu penting sekali sebagai bagian dari riset, sekaligus petunjuk kemana dia harus mengumpulkan data berikutnya. Terdapat pada halaman 36. Kalimat tersebut termasuk kata denotasi karena mengandung makna sebenarnya yang menjelaskan bahwa terdapat buku yang sudah sangat lama dan dijadikan sebagai bagian dari riset. Selanjutnya, kalimat Babe Naim sepanjang hari menutup televisi dengan kain hitam, terdapat pada halaman 36. Kalimat tersebut menjelaskan bahwa Babe Naim benar-benar menutup televisi itu menggunakan kain berwarna hitam. Yang kedua ada makna konotasi. Terdapat pada kalimat, "Bukan main, Pak Lik Maman sepertinya telah menimba ilmu soal itu." Terdapat pada halaman 64. Kalimat tersebut termasuk ke dalam konotasi yang mempunyai arti bahwa yang dimaksud menimba ilmu ialah belajar atau memperoleh pengetahuan. Selanjutnya terdapat dalam kalimat dasar hidung belang. Kalimat ini berada di halaman 84. Kalimat tersebut mempunyai arti laki-laki yang memiliki perilaku suka mengganggu perempuan. Selanjutnya, kalimat sintong seharian di Perpustakaan Nasional berkubang di antara tumpukan buku-buku lama dan catatan-catatan lama. Terdapat pada halaman 222. Kata berkubang di sini memiliki makna yang berbeda dengan makna sebenarnya. Makna berkubang pada kalimat ini artinya sintong berada di antara tumpukan buku-buku dan catatan-catatan lama yang berada di perpustakaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang majas-majas apa saja yang terdapat dalam novel ini. Di antaranya yang pertama terdapat majas perumpamaan. Majas ini terletak dalam kalimat wajah sintong seperti kepiting rebus, terdapat dalam halaman 19. Kalimat tersebut menggunakan majas perumpamaan karena kalimat itu membandingkan dua hal yang dianggap sama, yaitu wajah sintong dan kepiting rebus. Yang kedua ada keras sekali bagai mengunyah buah berduri, terdapat dalam halaman 85. Kalimat tersebut membandingkan dua hal yang dianggap sama, yakni keras sekali dan mengunyah buah berduri. Yang ketiga ada kalimat sejak sore tadi dia hanya di kamar kos tiduran seperti ikan diambil tulangnya, tergeletak. Terdapat dalam halaman 256. Kalimat tersebut membandingkan dua hal yang dianggap sama, yakni dia hanya di kamar kos tiduran dan ikan diambil tulangnya, tergeletak. Selanjutnya ada majas personifikasi. Yang pertama terdapat dalam kalimat hanya kipas angin tua di dinding yang berderit berisik setiap dinyalakan di siang terik,
terdapat dalam halaman 70. Kalimat tersebut menggunakan majas personifikasi karena menganggap kipas angin tua di dinding itu berisik setiap dinyalakan. Selanjutnya ada majas metafora. Terdapat dalam kalimat yang pertama, gerimis kembali turun di luar sana membawa suasana syahdu. Terdapat dalam halaman 240. Kalimat di atas menggunakan majas metafora karena kata gerimis kembali turun di luar sana bukan makna sebenarnya, melainkan memiliki makna suasana ketika gerimis. Nah, sekian materi tentang resensi novel yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.